Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, saya telah 7 hari tapi di tes pack masih negatif, itu bagaimana? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini telah 7 hari tapi di tes pack itu negatif, itu bagaimana? Jadi kalau di tes pack itu negatif itu kemungkinan tidak hamil, tetapi memang pernah ada ya negatif tetapi ternyata hamil di USG, ada, itu pernah terjadi tapi sangat jarang sekali ya. Jadi ini telah 7 hari tapi tes pack negatif, itu berarti keterlambatan haidnya bisa karena gangguan hormon ya, atau nanti kalau misalkan 2 minggu lagi belum haid bisa coba di tes pack, karena kemarin di komentar itu pernah ada seperti itu ya. Tes packnya itu semula itu negatif tetapi kemudian setelah 2 minggu itu berubah jadi positif, tetapi pada kasus kemarin itu kehamilannya itu kosong ya, jadi tidak berjalan normal. Jadi dari awal itu dites negatif, terus kemudian positif, terus kemudian muncul kantong tetapi janinnya tidak ada, seperti itu ya. Tetapi untuk ibu semoga misalkan ibu nanti dites positif itu semoga kehamilannya berjalan normal. Tapi kalau memang sekarang itu sudah telah 7 hari di tes pack itu negatif, itu kemungkinan besar itu negatif, tidak hamil ya. Jadi bisa nanti dilakukan tes pack ulangan ya, 2 mingguan lagi bisa di tes pack ulangan. Jika perlu, jika ragu belum main juga tetap negatif, bisa juga di USG seperti itu ya, untuk melihat rahimnya bagaimana, apakah misalkan ada benjolan, tumor dan sebagainya, kista dan sebagainya, seperti itu bisa kalau mau di USG ya. Tetapi kalau sekarang ini masih negatif ya, jadi kalau sudah telat tapi dites negatif maka kemungkinan itu juga negatif ya, jadi tidak hamil. Tetapi pernah kasus seperti ini, ibu itu mainnya telat tetapi negatif, dan akhirnya juga bisa, akhirnya beberapa bulan berikutnya itu terjadi kehamilan ya. Nah seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya mengenai telah 7 hari kan di tes pack negatif. Jadi negatifnya itu bisa karena gangguan hormon, karena tidak terjadi kehamilan, jadi karena gangguan hormon sehingga tidak terjadi haid ya, haidnya menjadi terganggu. Misalkan stres, kecapean, seperti itu bisa membuat haidnya tidak normal, misalnya haid telat, haid lebih awal, seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban saya mengenai pertanyaan ini. Berikutnya untuk pertanyaan berikutnya ya, tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ini, saya telat haid selama 5 hari, tapi pada ke-6 harinya saya keluar darah. Apa itu tanda mau hamil? Apa cuma haid saja? Terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaannya hampir mirip ya ini. Jadi telat haid sudah 5 hari, tapi pada ke-6 harinya itu keluar darah. Itu adalah tanda hamil apa cuman haid saja? Jadi kalau haidnya itu seperti biasa, haidnya banyak, berarti itu adalah haid ya. Kalau pertanda hamil itu terjadinya sebelum haid ya.
kalau pertanda hamil itu terjadinya sebelum hari menjelang haid ya. Jadi sebelum hari tanggal haid. Kalau ini kan sudah ya, sudah waktunya haid terus keluar darah. Terus kemudian yang perlu dilakukan lagi di tes pack. Tes packnya hasilnya bagaimana? Negatif atau positif? Jika negatif, maka ya keluarnya darah itu adalah darah menstruasi biasa. Cuman terjadi keterlambatan haid ya. Keterlambatannya itu bisa karena stres, kecapean dan sebagainya, seperti itu ya. Kalau tanda perdarahan saat hamil itu tandanya itu sebelum hari haid ya, sebelum hari haid. Terus darahnya itu cuman sedikit sekali ya, cuman 1 titik seperti itu ya. Jadi tidak banyak darahnya. Jadi itu adalah darah implantasi, itu hanya sedikit ya, tanda perdarahannya cuman sedikit. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat dan kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe dulu bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke, saya juga sudah telat 7 minggu di USG 2 dimensi sama USG transvaginal, belum kelihatan kantongnya. Tapi saya periksa ke bidan, sama bidan udah ada kerasa di perut bagian bawah. Walaupun belum banget jelas, saya jadi bingung ini Bu. Waktu kehamilan anak kedua sudah kerasa ada gerakan di perut bawah. Kemarin saya bilang ke dokter, di perut saya bagian bawah udah kerasa ada gerakan, itu apa Dok? Dokter bilang itu cuman usus. Tapi saya terus berdoa, berharap yang terbaik. Saya tetap minum susu hamil, asam folat sama vitamin E, dan tentunya berusaha seperti tidak stres. Oke, jadi ini usahanya ibu ini bagus sekali ya. Jadi meminum susu ibu hamil, terus kemudian minum asam folat jadi untuk bakal janinnya, terus kemudian vitamin E, dan berusaha tidak stres. Terus tambah lagi gizinya, diperhatikan ya, gizi seimbang seperti itu, dan cukup air putih. Terus kemudian kontrol rutin. Jadi ini sudah telannya itu sudah 7 minggu. Jadi usia kehamilannya sudah 7 minggu ya, tetapi USG transvaginal dan abdominal itu belum terlihat apa-apa ya. Jadi ini perlu dilakukan USG ulangan ya, 2 minggu lagi dicoba untuk USG ulangan, ataupun bisa menunggu usia 12 minggu sampai dengan 14 minggu. Karena pada usia 12 minggu sampai dengan 14 minggu itu harus sudah ada janin dan detak jantung, dan jika belum ada detak jantung dan belum ada janin dan juga belum ada detak jantung, maka bisa dipastikan itu merupakan hamil kosong. Misalkan terlihat kantong, tapi ini belum terlihat apa-apa ya, jadi bisa ditunggu dulu. Misalkan nanti 12 minggu baru kantong saja, maka itu indikasi dari hamil kosong ya. Jadi itu bisa disebut dengan hamil kosong, seperti itu ya. Kalau orang biasa menyebut hamil tidak berkembang atau hamil kosong ya. Jadi kosong, kantongnya kosong, tidak ada janin, seperti itu ya. Terus kemudian kerasa di bagian bawah. Nah ini kalau perabaan memang kita kalau meraba dari luar itu tentu saja tidak jelas, kadang kita keliru seperti itu ya. Jadi ini kalau pemeriksaan dari luar itu kadang juga keliru, jadi harus dipadukan dengan hasil USG-nya seperti itu ya. Jadi ini dari luar kerabat tetapi di USG tidak kelihatan, nah berarti belum ada ya. Jadi ini perlu USG ulangan 2 minggu lagi. Terus yang bergerak, yang berdetak itu tentu saja detak jantung ibu sendiri ya. Kalau yang bergerak-gerak itu
bisa jadi memang usus ya, gerakan usus yang bergerak-gerak ya, gerakan peristaltik usus. Terus kemudian tetap berdoa, bagus sekali. Saya doakan semoga kehamilannya bisa berjalan normal ya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Terus kemudian, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.